Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang menakah kewajiban suami terhadap istri. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa hak terdiri dari dua macam, yaitu hak Allah dan hak Adam. Dan hak istri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia, sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut. Baik, yang pertama adalah mahar. Mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki atau calon suami kepada perempuan, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surah An-Nisa, yang artinya berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dalam penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya. Dan kewajiban yang kedua adalah nafkah pakaian dan tempat tinggal. Nah, nafkah itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya an-nafaqah, yaitu pengeluaran, yakni pengeluaran yang digunakan dari suami terhadap istri. Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang berpergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya. Dan yang ketiga adalah menggauli istri secara baik. Menggauli istri secara baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 19, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, dan yang keempat adalah menjaga istri dari dosa. Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan ilmu agama yang seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasihat atau teguran kepada istrinya hilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak, tidak melukai hati sang istri. Dan yang kelima adalah memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dan di atas dapat kalimat wa ja'ala bainakum mau'idatan warahmah. Dapat juga dimaknai bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, dan senda gurau, dan seterusnya. Nah, lanjut kepada kewajiban istri terhadap suami atau hak-hak istri terhadap hak-hak suami kepada istri. Yang pertama adalah taat kepada suami. Menaati suami merupakan perintah Allah, sebagaimana yang tertulis dalam surah An-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, yang kedua adalah mengikuti tempat tinggal suami. Di Indonesia kebiasaan orang Indonesia pada masa awal nikah, suami istri masih ikut di rumah orang tua salah satu pasangan.
lalu kemudian mencari tempat tinggal sendiri. Dalam hal ini seorang istri harus mengikuti di mana suami bertempat tinggal. Namun di sini banyak kejadian di masyarakat itu mungkin tergantung kesepakatan. Bagaimana kesepakatan di awal saat menikah. Mereka mau tinggal bersama keluarga suami ataupun keluarga istri, ataupun di rumah yang mereka mereka punyai sendiri, mungkin begitu. Dan yang terakhir adalah menjaga diri saat suami tidak ada. Seorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis, maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang menemani dan seizin suami.